selama ini ya ada dua manajemen emosi selama ini ya. Satu, ada yang disebut supresif. Artinya apa? Setiap ada emosi negatif, orang itu mengatakan nggak apa-apa, biar aja, aku telan aja. Itu namanya supresif. Dia menekan, bahkan ditaruh. Makanya gayanya gitu, menekan gitu. Supresif itu, manajemen supresif bagus untuk lingkungan, tapi buruk untuk diri sendiri. Bisa sakit karena dimasukin di dalam tubuh, ya. Tapi bagus, orang di luarnya, oh, ibu itu mah gak pernah marah, ya. Tapi 3 bulan bunuh diri karena supresif. Ada lagi yang kedua, ekspresif. Apa itu? Setiap dia marah langsung dikeluarkan. Setiap dia marah, dia kesel langsung dikeluarkan. Setiap sedih dikeluarkan. Itu bagus untuk diri sendiri, tapi jelek buat lingkungan. Nanti kita di label ibu jutek. Kalau pas ada acara jalan-jalan dia nggak diajak, tapi buat dirinya nggak apa-apa, sehat. Dia nggak. Nah, cuma dua-duanya masih buruk. Yang supresif baik untuk apa? Lingkungan. Buruk untuk diri sendiri. Ekspresif baik untuk, buruk untuk, masih belum bagus itu. Yang diminta adalah baik untuk diri sendiri, baik untuk lingkungan. Maka pada saat Islam datang, ya, para ilmuwan mengatakan, oh ini manajemen emosi yang luar biasa. Mari kita namakan. Dia namakan releasing. Rilis itu apa sih? Rilis keluar tapi pelan-pelan. Caranya bagaimana? Caranya 3M. Catat ya Bu, 3M. M pertama, mengaku. Mengaku apa? Ya Allah, sebetulnya saya kesel sama tuh orang. Mengaku. Tapi jangan ngomong sama orang, jangan ngaku sama orang. Lo tahu nggak? Kesel sama ibu itu. Itu bahaya. Mengaku. Kenapa? Manusia diciptakan oleh Allah punya onderdil pengakuan. Ya, makanya teman kita yang Nasrani itu, kalau nggak salah Katolik ya, kalau dia merasa punya dosa, dia pergi mengaku kepada pendetanya. Kita makanya setiap habis sholat kita mengaku juga, ya Allah, astagfirullahaladzim, kan gitu, ya. Nah, di luar sholat pada saat ini kita sedang berinteraksi, ya, kita kesel, kita harus yang pertama mengaku, ya Allah, saya kesel sama dia, ya. Ngaku aja, ya. Kenapa? Emosi itu rupanya di sistem limbik ternyata bertingkat, pakai level. Makin ke bawah makin energinya sedikit, makin ke atas energinya tinggi, high energy, makin ke bawah low energy. Ya, kalau dia digabungkan dengan ilmu tentang nafsu lawamah, nafsu amarah, dan nafsu mutmainnah, itu cocok sekali. Ya, levelnya 3, lawamah, apatis, sedih, sama takut. Amarah, las itu buru-buru atau ratus sebenarnya. Anger, marah, dan pride, sombong. Ya, itu amarah. Emosi juga tadi kita sudah sepakat, nggak semuanya negatif, ada yang positif, yaitu yang mutmainnah. Courageous, semangat, di situ sudah senang terus, gembira tuh di situ. Acceptance, menerima, itu syukur. Ya, dan peace, damai. 9-9-nya ini Bu ada di otak kita, bahkan ada di otak hewan mamalia, dan tidak bisa hilang. Maka teknik releasing, 1, mengaku, ya Allah, sebetulnya saya kesal sama dia, ya Allah. M kedua, minta diangkat, ya Allah, angkat marahku. Kita kurang tepat kalau kita bilang
katakan, ya Allah, hilangkan marahku. Kenapa? Gak bisa hilang memang. Angkat, supaya apa? Mau diangkat, agar kemana? Dia masuk ke sini, mutmainnah, dia diangkat. Makanya istilah anak sekarang, move on. Ma, move on dong please. Papa teh emang begitu. Anak sekarang itu paham tuh bapaknya begitu. Ya, makanya kalau kita lagi sedih, anak-anak bujuk kita, come on, move on. Kenapa? Memang harus diangkat. Maka yang kedua tadi minta Allah angkat, ya Allah angkat marahku ya Allah, ya Allah angkat sedihku ya Allah, ya Allah angkat takutku ya Allah, ya Allah angkat sombongku ya Allah, angkat supaya dia naik ke atas. Ya, yang kedua. Teknik mengangkat bagaimana? Disitulah masuk istighfar setelah bilang minta diangkat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu enaknya istighfar tuh. Ibu nggak usah perintah narik nafas, dia akan tarik nafas sendiri karena sudah mengeluarkan duluan. Coba ibu habis istighfar, ibu tahan nafasnya, nggak mungkin. Astagfirullahaladzim, otomatis tuh dia narik. Astagfirullahaladzim. Berapa kali Bu Aisyah? Masing-masing orang berbeda. Ya, saya kalau lagi kesel sama anak, masih ingat waktu itu saya 3 kali dong istighfar udah naik di atas. Kalau mas suami 9 kali. Banyak. Karena memang seorang istri pasti lebih gampang memaafkan anaknya. Karena itu dari rahim kita. Kalau suami kita dari rahim siapa? Ibunya. Ya. Udah 3 kali belum selesai. Udah berbagai-bagai yang gaya istighfarnya. 9 kali tuh saya pernah hitung tuh. Karena buat riset juga sebetulnya. Nah ya, gitu. Ya. Nah itu naik. Jadi minta angkat, ya Allah angkat marahku ya Allah, angkat sedihku ya Allah, supaya naik ke atas. Ya. Hanya emosi kan ada tangga. Orang yang lagi sedih untuk naik tangga semangat itu beda dengan orang yang lagi marah. Orang marah itu bisa cepat ketawa. Ya, kenapa? Karena marah mau ke Korejas cuma 2 tangganya, 1, 2. Paham ya Bu? Kalau orang sedih 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalau ibu lagi sedih, ada yang hibur, kok ibu merasa kok belum bisa gembira ya, itu lazim. Kenapa? Butuh waktu. Cuma nggak boleh lama-lama. Kenapa? Kita nggak tahu meninggal kapan. Supaya kita ya pas meninggal udah mutmainnah. Malaikat manggilnya enak. Ya ayuhan nafsu mutmainnah. Nggak enak kan? Ya ayuhan nafsu lawwamah. Dengarnya juga lawwamah. Ya. Sampai sini kita sepakat dulu. Maka cepat-cepat. Boleh sedih Bu Aisyah? Boleh. Boleh marah Bu Aisyah? Boleh. Boleh takut? Boleh, kalau itu ada di otak kita. Tapi yang diminta oleh Allah cepat-cepat move on. Cepat-cepat naik. Kenapa? Banyak untungnya. Ya, nanti kita lihat keuntungan lainnya. Tapi nomor 1 supaya malaikat manggilnya ya ayuhan nafsu mutmainnah. Ya. Makanya dalam beragama kita dikatakan keimanan kita naik turun. Kenapa? Karena emosi itu intinya otak. Ibu kalau lagi marah turun keimanannya, kepercayaan sama Allah. Atau ibu lagi takut apa? Suaminya ya kerjanya, gajinya nggak jelas, takut kan istrinya kan, maka keimanannya turun. Apa? Lupa kalau Allah maha kaya, lupa kalau Allah maha pemberi rezeki. Itu juga bisa dimaklumi, nggak apa-apa juga, cuma ayo cepat-cepat naik, mau naik. Kenapa? Rugi kalau lama-lama di situ. Tapi sini bisa sepakat dulu ya Bu. Jadi keimanan kita itu, ya, kepercayaan kita, yakinnya kita terhadap kekuasaan Allah dipengaruhi oleh emosi. Karena emosi letaknya di tengah otak, intinya otak. Ya, jadi harus kita manajemen. Itu kata nih, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Naik. Ibu pernah nggak lihat orang marah? Habis itu ketawa tuh. Nggak berapa menit kan? Saya sering kasih contoh, seorang bos marah sama sekretarisnya gara-gara bikin surat, ya, spasi-spasinya salah. Tapi zaman dulu tuh pakai ketikan, ya. Marah